sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Ibu Kurniawati telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang karena kami bisa belajar dengan nyaman dan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan diseminasi dan implementasi konsep budaya positif di gugus 1 Kecamatan Sadayang. Baik Bapak Ibu, penyajinya ada 2 yang akan bergantian menyampaikan konsep materi, dan nanti kita akan membuat beberapa termin pertanyaan, dan kami himbau, kami minta Bapak Ibu menyiapkan paling tidak 1 pertanyaan masing-masing untuk ditanyakan kepada penyaji kita. Baik Bapak Ibu, supaya mengefektifkan waktu, kami langsung saja memberikan kepada Bu Kurniawati. Sudah siap? Saya akan mulai penyampaian materi untuk yang pertama. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di sekolahnya? Sudah? Nah, misalnya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa lagi? Apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang bisa kita lakukan seperti pada gambar ini. Jadi berusaha, 1 itu genggam tangan, 1 orang berusaha untuk membuka genggaman tangan. Boleh merayu, boleh kasih uang, boleh menggelitik. Yang penting dia terbuka tangannya. Boleh marah. Oke ya, kita mulai ya. Mulai ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu. Ada yang sudah bisa angkat tangannya? Ada kasih waktu supaya buka genggaman tangannya. Ayo. Dengan tunjuk rayu atau menggelitik. Ada? Atau ada yang tidak melakukan? Ada yang tidak melakukan? Ada yang tidak melakukan? Ada yang sudah berhasil membuka? Ada yang berhasil membuka? Sudah, saya membuka. Oke. Ibu, siapa Ibu Titi? Bu Titi yang menggenggam. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa Ibu buka genggaman tangan Ibu? Saya mau dikasih kue. Kalau seandainya tidak dikasih kue, Ibu mau enggak? Saya tidak bisa membuka. Siapa? Abu Esther. Kenapa tidak bisa membuka tangan Bu Herma? Hadiah tak bagus. Soalnya nggak ada hal yang bisa apa ya, yang menarik perhatian atau yang bisa ya, imbalan yang sesuai dengan saya buka tangannya apa gitu. Jadi yuk tidak. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari permainan tadi? Apa yang dapat kita ambil? Bahwa memang untuk membuka genggaman itu harus Gimana Bu Ajeng? jadi kalau melihat dari permainan tadi ada yang berhasil membuka, ada yang tidak berhasil membuka. Nah, mengapa ada seorang yang tidak mau membuka atau membuka itu karena memang apapun yang di luar sana yang menjadi iming-iming itu kalau memang kita tidak mau membuka, maka itu
itu tidak akan terbuka. Jadi memang hal itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita memang punya prinsip dengan teguh, misalnya apapun iming-iming dari luar itu, kalau kita memang prinsip kita tidak mau membuka, maka itu tidak akan terbuka bagaimanapun caranya. Tapi walaupun tidak diiming-imingi, kalau memang kita mau membuka, maka genggaman tangan itu akan terbuka. Nah, itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bu Ajeng. Iya, jawaban yang luar biasa ya Bapak Ibu. Iya benar apa yang dikatakan Bu Ajeng. Jadi ini genggaman tangan. Ini kan kita yang genggam tangan itu ibarat murid kita. Yang genggam tangan itu ibarat murid kita. Murid kita itu kalau di walaupun gimana usaha kita, kalau memang dia tidak mau melakukannya, dia tidak akan mau. Walaupun diiming-imingi apa. Itulah yang bisa mengontrol dia itu ya diri dia sendiri. Nah seperti itu. Kalau seandainya kayak Bu Titi tadi, kenapa ibu buka? Karena menjanjikan kue. Iya, karena si ada itu ya. Iya, ada diamnya, ada penghargaannya. Nah, kalau tidak dijanjikan kan, apakah itu efektif? Tidak. Iya, kalau untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang tidak. Karena nanti anak itu akan berharap hadiah terus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Kak Debbie. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benarkah? Benarkah kita mengontrol murid? Benar. Apakah benar kita yang mengontrol murid? Kenapa tidak? Nah, iya, kembali lagi ke tadi, permainan tadi. Yang bisa mengontrol murid yaitu murid itu sendiri. Tapi Bu, murid kalau dia nurut Bu sama saya Bu, iya, dia mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Dia mengizinkan diri dia untuk mengontrol kita. Tapi dia yang mengontrol diri dia adalah dirinya sendiri. Jadi bukan kita, bukan guru. Kalau seandainya guru bisa mengontrol murid, tak mungkin ada murid yang melakukan pelanggaran. Walaupun sudah ada peraturan sekolah, iya kan? Karena kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Oke, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti yang dilakukan Bu Titi sama Bu Fitri tadi. Apakah efektif dan bermanfaat? Kalau bagi Bu Titi mungkin efektif bermanfaat, tapi belum tentu bagi temannya. Karena kalau penghargaan pemberian hadiah itu akan memunculkan kecemburuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benarkah? Salah. Kau ini udah tahu salah.
baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu menang-menang. Jadi tidak ada kalah, tidak ada menang. Jadi menang-menang. Oke, lanjut. Tadi budaya positif, kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi dia udah sadar sendiri, begitu. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif agar mereka menanamkan motivasi kepada peserta didik, sehingga muncullah rasa tanggung jawab kepada diri mereka tanpa ada sogokan, tanpa ada paksaan. Oke, lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal di mana Bapak Ibu? Di profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 dimensi yang dimulai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Dan sampailah ia mampu bernalar kritis. Lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya boleh nanya Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Oke, sekarang saya mau nanya, motivasi Bapak Ibu datang ke KKG hari ini ditunjukkan nomor berapa? Jujur ya, berapa? Motivasi Bapak Ibu datang di KKG hari ini ditunjukkan nomor berapa? 3. 3, benar? Benar. Yakin? Bukan karena takut dimarah kepala sekolah? Ya, karena hari ini ya meningkat. Ya, benar saja. Karena dimarah lagi boleh datang hari ini. Dimarah kepala sekolah nih. Iya juga. Jujur. Aku sama ketua KKG. Iya. Ketua kayaknya garang. Kaki kami garang. Oh gitu ya. Jadi bukan karena mendapatkan sertifikat, karena untuk dapat sertifikat makanya ikut KKG ini. Bisa jadi ya. Atau yang ketiga, menghargai diri menjadi mereka inginkan. Kita menghargai diri. Kalau kita ini perlu, kita perlu kegiatan seperti ini. Kita perlu mengupgrade diri kita. Apa yang nomor 3? Ini jujur ya Bapak Ibu. Kalau untuk kemarin saya ditanya motivasi saya itu guru penggerak. Awalnya saya bilang ini, saya didesak oleh kepala sekolah. Saya katakan itu, iya. Kenapa kamu dikasih? Kenapa dikatakan didesak oleh kepala sekolah? Karena awalnya saya ini merasa gimana ya Pak ya? Saya ini karena sekolah saya tidak ada fasilitas begini di sini. Saya geser di sini. Institusi ini belum efektif besar. Jadi institusi ini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut Pak Devi. Oke, kita tanya jawab ya Pak Ibu. Kita tanya jawab. Saya mau serahkan mic ke dijawab nomor 1, dia konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali. Ya, nih mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada. Hukuman. Hukuman.
suatu hukuman supaya jangan terlambat lagi itu. Bahkan itu adalah efek jerah untuk murid yang terlambat. Yang lain ada yang berpendapat? Bu Mary? Menurut saya itu konsekuensi Bu, karena dia tidak secara fisik, hanya untuk memberikan dia ulang biar tidak dia mengulangi lagi. Oke, ada lagi? Nah, yang kedua, Bu siapa Bu Reni? Lari menandingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Oke, kalau Bu Fitri ada pendapat berbeda? Pertanyaan yang kedua, Ya, yang kedua. menurut saya itu hukuman, Hukuman, kenapa? karena itu tindakan yang tidak terencana pada saat siswa melakukan kesalahan. Dari tiba-tiba ini. Oke, ada yang pendapat lain? Konsekuensi? Ada Bapak Ibu? Ada? Oke. Nomor 3 lanjut. Bu Patria, Bu Titi. Membersihkan coretan yang dibuat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Konsekuensi. itu kesalahannya, jadi dia harus menyelesaikannya sendiri. Oke, mantap. Lanjut. Ada yang lain? Kelas sebelah. Yang nomor 3, membersihkan coretan. Konsekuensi Bu, kalau hukuman itu tindakan yang dilakukan, kalau konsekuensi itu dia mencoret, jadi dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pak Robin. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Pak Robin? Hukuman atau konsekuensi? Push up. Hah? Dia tidak pakai masker nih. Apa Pak Robin? Kayaknya konsekuensi kan. Konsekuensi, oke. Ada yang lain? Ada yang pendapat lain? Pak Edi? Pak Edi. Kalau yang itu lumayan hukuman Hukuman. Kenapa hukuman Pak? karena melakukan secara fisik. Secara fisik, oke. Lanjut. Ya, berdiri di depan kelas. Boleh Pak Edi? Semuanya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hah? Hukuman. Masih sering dilakukan? Jarang. Masih dilakukan? Jarang. Jarang. Berarti masih. Tidak lagi sih. Oke, ini membersihkan WC karena rusak pensil teman. Ayo Pak, mana? Apa? Membersihkan WC karena rusak pensil teman. Hukuman. Karena Oke, sering yang terakhir. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pembelajaran PJOK. Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi. Dia nih lari 10 menit. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bu. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Hukuman, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi jawabannya sebenarnya tidak ada yang salah, itu kembali kepada kita lagi. Tapi yang tepatnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku
Pokoknya hukuman. Ini melibatkan fisik, tapi ini bukan hukuman. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Apa namanya kan sesuai? Iya. Jadi hari itu ya Bapak Ibu, itu bedanya. Terlihat sama tapi itu berbeda. Ini kan sama-sama lari, ini lari, ini lari. Ya kan? Kenapa yang di atas ini disebut hukuman, yang di bawah disebut konsekuensi? Karena yang di atas itu tidak ada hukumannya. Dia terlambat, kenapa disuruh lari? Seperti itu. Kalau di bawah, dia lari karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga. Itu konsekuensi dia. Ada hukumannya. Oke, lanjut Pak Devi. Kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Jawab Emma. Emma? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu kan kita sebutnya peraturan kelas kan? Kalau kita nyebutnya dulu peraturan. Oke, Menurut saya kalau dari keyakinan kelas itu bahwa anak murid sudah benar-benar yakin akan dirinya dan sadar akan dirinya, Bu. Menurut saya. Kalau peraturan itu kan terkadang anak murid ada yang biasa mengikuti, ada yang tidak mengikuti, dia tidak yakin gitu, Bu. kalau keyakinannya sudah diyakini ya. Kalau peraturannya tidak diyakini. Kadang-kadang ada yang Ada yang tidak diyakini. Atau gimana? Kalau keyakinan berarti tidak diyakini peraturan. Peraturan kita kalau ke masa sekolah dulu peraturan sekolah. Kan kelas. Tapi keyakinan tidak ada keyakinan. diri sendiri, Bu. Menurut saya tidak kesadaran diri sendiri. Sadari sendiri kalau peraturan. Kalau peraturan itu kan terkadang ia memaksa, dia kan dari diri sendiri. Oke, ada yang pendapat lain, Bapak Ibu? Ayo kita bebas berpendapat di sini. Jadi kita tidak ada benar, ada salah. Ada yang berpendapat berbeda? Ada? Oke. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Mary yang benar. Keyakinan itu tadi sudah kita yakini. Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Jadi secara intinya seperti ini. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Sementara peraturan itu biasanya dibuat oleh guru ya, iya kan? Dan bersifat satu arah, jadi murid itu tidak dilibatkan. Jadi hanya guru, tidak boleh begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena hanya guru yang menetapkan peraturan itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tidak terlambat masuk kelas, terganti menjadi masuk kelas tepat waktu. Melaksanakan piket kelas, bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Tidak gaduh saat pembelajaran, bersikap tenang saat pembelajaran. Tidak mengganggu teman, hidup rukun dengan teman. Tidak berbicara kotor. Kita ubah menjadi bersikap sopan dan saling menghormati. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Karena kalau di keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif. Seperti tidak lambat. Kita ubah menjadi masuk tepat waktu. Misalnya kayak gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita jadikan iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif. Kita ubah semuanya jadi kata positif. Lanjut Pak Devi. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia tidak bersifat konkret. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata tidak. Kita ubah. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit saja ini terdiri dari 3 sampai 7. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan kita buat keyakinan kelas ini muluk-muluk. Ya, buat yang kira-kira bisa kita terapkan
kondisi lingkungan kita. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Oke, lanjut Mbak Dewi. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Anak dikasih kertas tersebut ya. Mereka menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu. Jadi mereka masing-masing menuliskan. Setelah itu ditempelkan keyakinan kelasnya. Setelah itu kita pilih. Karena kan ada yang sama mungkin kan. Kita jadikan satu. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat sebelum jadi CGP. Kalau udah kita buat seperti ini, kita tempelkan, boleh kita buat di Canva agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada kata negatif ya Bapak Ibu. Disiplin waktu, belajar dengan gembira. Nah, yang mudah-mudah saja kita lakukan. Habis ya Mas ini. Oke. Jadi tadi saya udah nyampaikan 3 materi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dewi untuk pertanyaan nanti ya Pak Iksan. Baik, terima kasih pada Ketua KKG Bu Esther, kepala sekolah yang telah hadir, serta Dewan Guru. Hari ini saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival atau fisiologi. Dua kasih sayang dan rasa diterima psikologis, hingga penguasaan, kebebasan, tempatnya dan kelima kesenangan. Yang pertama saya akan menjabarkan survival ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Berarti ini adalah kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan apa ya? Ya betul. Kebutuhan pokok atau primer ya betul ya Bu. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kita ketahui bahwa manusia ini tidak bisa kalau tidak bersosialisasi ya, karena manusia itu makhluk sosial. Dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kasih sayang dan rasa terima ini sangat kita perlukan dari kecil hingga sampai tua nanti. Selanjutnya ada power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang mana diketahui ada keterampilan dan prestasi kita sedih ya kalau tidak diapresiasi seperti itu ya. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Capek-capek kerja atau yang mempunyai power tapi yang si punya power ini yang diberi tugas terus karena memiliki keterampilan, jadi diberi tugas kadang akan membuat kita menjadi ya sudah jangan dilihatkan aja kalau kita memiliki penguasaan dalam suatu bidang seperti itu. Misalnya terjadi seperti itu kan. Kemudian ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi
menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berarti kalau di kelas anak ribut itu bagus atau tidak ya dalam proses pembelajaran? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ributnya dalam proses pembelajaran misalnya lagi diberikan suatu praktik, praktikum misalnya tentang apa nih pembelajaran Jepang. Ya setuju. Ya saya mau tanya ini, menurut Bapak Ibu kalau kebebasan di dalam proses pembelajaran itu yang baiknya seperti apa ya? Ada yang ingin mengutarakan pendapat? Jadi ada suatu masalah misalnya ini. Kita sekarang kan kurikulum mereka ya ada pembelajaran IPAS gitu, yang sering melakukan praktik. Jadi di kelas sebelah itu anaknya mungkin lagi pembelajaran agama, dan kelas kita ini lagi ada praktik misalnya lagi melihat proses sifat-sifat cahaya. Jadi anak itu kan senang ya, ada pakai sensor, pakai cermin. Jadi ribut nih pakai kelompok. Menurut Bapak Ibu gimana itu? Apakah bagus untuk dalam proses pembelajaran atau harus direfleksi nanti pembelajaran berikutnya nggak boleh lagi yang ribut-ribut ya aja karena sebenarnya ada pembelajaran agama gimana? Ayo Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pengalamannya? Bu Maya? Pernah Bu di dalam kelas anak ribut-ribut gitu? Jadi kalau proses pembelajarannya ada keributan bagus atau tidak Bu? Kan kalau dulu kan kalau kelas tenang, diam, berarti wah anak ini bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu kan. Berarti anak ini bisa semua. Jadi kan pembelajarannya seperti yang tadinya tuh teorinya yang tidak kontrol gitu kan. Ya, silakan Bu. Gimana Bu, menurut Ibu tentang kebebasan di proses pembelajaran seperti itu? Ya, boleh Bu. Ini kalau dalam proses pembelajaran misalnya ribut itu kan tidak ada situasinya, apakah dia ribut masalah bisa menjelaskan oleh guru sendiri ataupun dari kita praktek membuatkan sesuatu dia kepingin juga pengen tahu maka dia itu istilahnya aku dulu gitu kan istilahnya tidak jadi masalah. Yang penting ribut punya keteraturan ribut tapi teratur gitu. Kalau ribut kebebasan anak-anak ngomong sendiri di belakang itu tidak boleh. Saya sih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih untuk jawaban dan pengalaman Ibu. Ya, berarti kebebasan ini boleh bebas tapi harus sesuai dengan pencapaian pembelajarannya ya. Jangan ribut-ribut yang tidak ada sesuai dengan tujuan pembelajaran, nanti anak-anak juga tidak bisa fokus begitu ya. Oke, yang kelima kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, anak, apalagi anak kelas 1, 2, 3 ini yang masih pembelajarannya, pemikirannya yang konkret gitu ya, ingin mencoba-coba. Pak, es ini kok bisa beku ya? Kok kalau dipegang sejuk gitu kan? Biasa pertanyaan anak itu susah kita jawab kan? Jadi kita harus menjawabnya sesuai dengan
pikiran anak pada saat proses pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Jadi kita tidak bisa bilang ya prosesnya ya karena ini membeku dari cair jadi beku, jadi contohnya es batu. Jadi anak tuh bingung kok bisa, misalnya ya coba contohnya kamu masukkan air es di dalam kulkas, nanti besok pagi kamu lihat akan beku, oh seperti itu. Jadi dia harus melihat langsung. Jadi anak itu suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi semakin menarik pembelajaran yang kita berikan ke anak tuh jadi tidak mengantuk. Karena kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tuh guru saat ini berpihak kepada murid di dalam pembelajaran, bukan menuntut anak tapi menuntut anak dalam proses pembelajaran. Ya dapat dikatakan kita itu menghamba kepada murid. Semakin kita membuat pembelajaran multi arah, guru murid, murid guru dan murid ke murid dengan metode diskusi seperti itu, jadi maka pembelajaran suasana pembelajaran di kelas akan menyenangkan. Baik, contoh kebutuhan dasar ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Itu kesenangan. Ada yang bisa kasih contoh lain? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Itu kesenangan. Ada contoh lain selain itu? Kalimat yang seperti apa? Pernah nggak lihat anak-anak itu kalau kita datang nih di sekolah nih, baru mau datang lagi Pak Guru, satu ada yang kelas satu tuh malah satu dipeluknya gitu kan. Ada yang bisa bercerita nggak tentang pengalaman kesenangan anak ini? Saya yakin Bapak Ibu Guru ini hebat banget, punya pengalaman yang menarik ini di kelas ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ada contoh kesenangan yang pernah dilakukan di sekolah, Bu Emma? Banyak sekali kesenangan. Contohnya Bu, kalimatnya seperti apa biasa anak-anak yang ibu biasa sering dengar? Bu guru, Bu guru, saya datang. Kalau terima kasih Bu Emma. Ya Bu, bagi Bu pengalamannya Bu. Gimana? Sama sih, sama biasa kalau kita sebelum datang tuh jalan-jalan sama Bu Guru, cantik. Bu Guru, pagi. Saya setuju sih, memang guru-guru, ibu guru di sadarnya cantik-cantik semuanya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, ya kan? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Mulai penguasaannya. Pernah tidak dengar di kelas anak-anak dengan anak-anak ini berbicara, ibu itu misalnya ibu Esther itu sayang sama aku, enggak lah sayang sama aku. Karena udah timbul penguasaan nih, karena udah ada kesenangan dan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu udah mulai ada kebebasan dengan gurunya. Bisa sampai ini ya, kalau mau makan ada bekal tuh dia minta buka. Iya, minta buka-buka sama kita. Ada lagi nggak Bapak Ibu contoh kebutuhan dasar ini yang pernah Bapak Ibu dengar dari anak yang mengatakannya? Kalau pembelajaran olahraga ada yang mau lari ya. Jadi kan kita kalau di belajar PJOK ada yang mau lari, ada yang mau kasih. Itu kan mereka menentukan kebebasan mereka sendiri. Dari kebebasannya, ada yang nggak mau lari. Jadi agak susah sih. Karena kalau menyampaikan materi kan ada mereka pergi kelas 1, mereka nggak paham. Ada mereka yang mau lari, ada yang mau
Hanif masih banyak pengalaman ini. Dan di 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada contoh video posisi kontrol guru. Nah, kita saksikan bersama-sama ya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D? Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap teman sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Guru yang mana? Kalau ada murid yang terlambat. Pak Ajung? Pak Ajung? Itu Pak Mul. Kalau ada murid terlambat nih, bagaimana keseharian Bapak nih dalam menyikapinya? Menurut saya
terima kasih yang terlambat sejauh ini. Oke, menurut saya jika ada siswa-siswa yang terlambat itu sebaiknya kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Setelah itu jika siswa itu sudah menyampaikan alasannya, kemudian kita memotivasi siswa agar di berikutnya siswa ini tidak terulang lagi ke sekolah. Usahakan agar tetap sekolah tepat waktu. Itu saja Pak Dedi. Apa ada refleksi diri untuk Bapak nanti apa yang harus diperbaiki dengan tanggapan atau sikap saya seperti murid terlambat seperti itu? Ini kan hari ini, hari ke depan apa yang harus direfleksi? Ya Pak Dedi, kadang kan kita sebagai guru melihat anak terlambat, kadang tiba-tiba langsung agak ada emosi kan, tiba-tiba semua hakimi siswa marah-marah, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Nah, dari hal ini kita bisa belajar untuk lebih sabar lagi agar kita lebih memahami siswa. Itu saja Pak Dedi. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, menarik sekali ya. Hebat-hebat ya guru sadarnya ya, Pak Isan ya. Mungkin ada pengalaman lagi, Ibu, Bapak Ibu yang lain? Ibu Patria mungkin? Mana Ibu yang menurut? Boleh nggak anak-anak yang selalu pengalaman Ibu? Atau nggak dimarahin atau dikasih permen? Oh, kalau saya kayaknya lebih di guru yang C ya Pak Debi ya. Kalau saya lebih negurnya lebih lembut aja, jadi lebih memahami apa kendala siswa seperti itu. Cuma sepertinya di situ ada kekurangannya juga, jadi biasanya siswa berpikir, oh kayaknya saya nggak apa-apa, terlambat seperti itu. Tapi pastinya saya ingatkan juga jangan sampai terlambat lagi, nggak boleh diulangi lagi. Kita harus disiplin, harus tepat waktu datang ke sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Debi. Terima kasih ya Bu Patri Martin. Ada nggak anak yang terlambat, Bapak marah, atau Ibu marah, atau orang tuanya besok datang kali marah sama Bapak Ibu? Ada semuanya. Iya. Nah. Tolong lebih konseptual dulu Pak. Iya, Diskusinya nanti belakangan. Oke. Waktu Pak di waktu. Konseptualnya. Baik, kita ke pengertian restitusi ini ya. Mungkin kata restitusi masih ada yang asing mendengarkannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau kita lihat refleksi diri, kalau guru ya. Nah, kalau misalnya murid ini restitusi dia menciptakan kondisi untuk dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Goser ya, tahun 2004. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, ini segitiga restitusinya, di mana ada yang paling dalam itu segitiga restitusi yang biru, kemudian dikelilingi oleh segitiga. Yang sisi kanannya itu menanyakan keyakinan, yang sisi bawahnya menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kirinya validasi kebutuhan. Di mana ada beberapa pertanyaan di sini. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Nah, ini bercontoh dari video segitiga restitusi ya. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Desma, itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku lupa. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi mainannya belum dirapikan. Kabarnya. Aku salah ya Pak. Setiap orang pernah salah kok. Bapak juga pernah. Bapak juga mengerti kamu pasti buru-buru ingin pulang. Tapi kita harus lakukan hal yang sudah kita sepakati. Coba Bapak mau tanya, Desma tahu tidak kira-kira apa salahnya Desma? Tidak merapikan mainan. Iya, jadi kalau mainan belum dirapikan, bagaimana ya cara kita perbaiki masalahnya? Aku harus rapiin mainannya Pak. Kalau tidak, nanti mainannya hilang dan kelas kotor. Tunggu ya Pak. Ya, tunggu. Terima kasih ya Desma sudah mau merapikan. Nah, itu contoh dari restitusi dengan keyakinan keras. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya akhiri untuk penjabaran dari materi saya. Akan saya ada ingin ice breaking ini. Dan silakan Bu Kurnia. Oke Bapak Ibu, biar tak tegang kita bergerak sedikit ya. Izin Bapak Ibu boleh berdiri semuanya. Biar ada pergerakan lah. Belum kita tanya jawab. Jadi kita permainan lawan kata ya Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan pendek berarti panjang. Kalau saya mengatakan panjang berarti pendek. Berarti kalau panjang berarti gini. Pendek berarti. Oke, siap Bapak Ibu. Panjang. Ya, sambil mana? Sambil gini ya. Panjang. Pendek. Panjang pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek, pendek, panjang, panjang. Lagi. Panjang, panjang, pendek, pendek. Pendek, pendek, panjang, panjang. Panjang. Pendek. Duduk. Berdiri. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua penyanyi Bapak Ibu. Ini tolong arahkan sana tadinya nanti. Oke, baik Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bersama penyampaian dari penyanyi. Sepertinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Dimana tadi kata kuncinya ada segitiga restitusi, ada teori kontrol, ada namanya kesepakatan kelas, kemudian ada namanya keyakinan kelas, ada juga tentang teori Maslow Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi kita buat seperti FGD saja Bapak Ibu, forum group discussion, bahwa jadi ini Bu Wati ini udah wanti-wanti Pak, aku ditanya dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, materi ini adalah bentuknya universal. Jadi materinya untuk seluruh Indonesia. Kadang-kadang materinya bisa bertabrakan dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu, khususnya di setiap daerah punya kearifan lokal, kemudian karakter musik muridnya beda-beda seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini kita bukan satu-satunya
pemateri saja yang menjadi sumber dari wawasan. Tapi Bapak Ibu bisa juga memberikan tanggapan, memberikan saran, memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu alami seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, tadi dinyatakan tadi ada bilang dihukum dengan penghargaan. Ini kan dari sebelum angkatan ini, dari zaman Bu aja udah terus ditanya-tanya, terjadi perdebatan kan, dihukum dengan penghargaan dan adanya hukuman dan lain sebagainya. Justru kalau di sadar yang ini lain. Kalau fenomena yang saya temui, dihukum disuruh belajar. Jadi dia lebih suka milih cuci WC, terbas daripada suruh belajar. Nah, ini kan agak beda nih. Justru mereka merasa dihukum suruh belajar, suruh baca. Pak, aku mau bersihkan WC ya Pak, daripada aku belajar. Ada yang seperti itu. Oke Bapak Ibu, tadi saya minta satu orang satu pertanyaan dan disiapkan dulu nih, atau nonton-nontonnya dengar-dengarnya nih. Jadi Bapak Ibu, kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, saran, atau juga pertanyaan yang jelas umpan balik yang bersifat positif Bapak Ibu. Kita buka termin pertama, mungkin diselang-seling dari kelas depan, tadi kelas depan, belakang seperti itu. Dan kami mohon keaktifan Bapak Ibu untuk dapat aktif dalam diskusi. Jadi kita buat forum grup diskusi saja, grup diskusi. Baik, kita buka termin pertama Bapak Ibu dengan 3 tanggapan. Kepada Bu Ajeng, silakan. Bu Ajeng, jeruk makan jeruk ini. Baik, terima kasih. Saya tadi sangat menyimak penjelasan dari Pak Devi mengenai RCTI dan juga teori kontrol diri kita sebagai seorang guru. Tadi Pak Devi sudah memberikan beberapa contoh dalam video, ada beberapa teori kontrol, berapa ya Pak Devi ya? Teori kontrol tadi. Nah, jadi yang bukan saya ingin bertanya, mungkin dari penjelasan sudah sangat baik sekali. Tapi tadi Pak Devi belum lebih spesifik menjelaskan teori kontrol yang mana sih yang baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, dari tadi kan Pak Devi hanya memberikan contoh itu dan juga bertanya mana yang baik. Tapi kita kan juga penasaran nih, karena semua itu sebenarnya baik, posisinya sebenarnya baik, penghukum niatnya juga baik, teman juga niatnya baik, niatnya ingin berteman dengan siswa biar siswa itu lebih dekat sama kita. Ada juga sebagai sebuah asal bersalah. Nah, kalau kita seperti itu pasti ada tujuannya. Nah, yang saya minta ini nanti minta tolong jelaskan sebenarnya posisi kontrol seperti apa sih yang paling tepat bagi kita untuk kita sebagai seorang guru gitu, yang pastinya akan berdampak baik pada siswa dan juga pada mungkin rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ajeng, pertanyaannya menarik. Tentang posisi kontrol guru yang ideal itu seperti apa, khususnya seandainya. Oke. Oh, itu kan katanya Pak. Oh, kira saya kan katanya. Oke, Bapak Ibu, ini dari grup 1, grup 2 ya, grup 2. Silakan. Pak, silakan Pak. Dari wajah ini nampak kok mau tanya nih. Bapak, silakan. Silakan Bapak Ibu, pastinya banyak yang silakan Bu. Baik. Tadi ada sangat menarik di bagian pertama yang disampaikan oleh Ibu Purwati. Ada di bagian imbalan, hadiah, rayuan. Kalau di saya kelas itu saya menerapkan sistem koin untuk anak-anak. Itu kata Kaisan. Kalau misalnya ini memang berbeda sekali dengan apa yang sudah disampaikan, teori yang sudah disampaikan berbeda dengan di lapangan. Dan yang saya mau tanyakan, di mana efektivitas budaya positif di sekolah kalau misalnya hadiah, imbalan, rayuan atau semacam yang sudah kita lakukan di
dalam kelas itu kurang efektif bagi anak. Jadi gimana letak budaya positifnya supaya lebih efektif lagi untuk anak-anak. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Bu Ernest. Wah, ini pertanyaannya juga bagus nih Bapak Ibu. Jadi betul Bu Ernest, saya dari kuliah tuh tentang reward bagus kan. Sekali perkembangan zamannya berubah. Oh ternyata sekarang ini budaya positif bagikan reward itu bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Betul nggak? Begitu. Begitu dulu kayak gitu juga ya. Nah, itu bisa jadi betul. Lagi kita kan sama satu universitas, masa bisa kayak gitu ini? Oke. Bapak Ibu silakan lagi, masih ada satu pertanyaan untuk sesi termin pertama terkait dengan budaya positif yang dulunya kita tidak pernah dengar. Sekarang ada budaya positif ini di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini kayaknya makin sepi ini kayaknya pekerjaan menarik. Pertanyaan ini silakan untuk penyaji menjawab. Yang pertama pertanyaan Bu Ajeng tentang pertanyaan ini. Silakan untuk penyaji menjawab. Yang pertama pertanyaan Bu Ajeng tentang posisi kontrol guru yang ideal sesuai dengan karakteristik di Sadaniang ini. Yang kemudian di pertanyaan kedua adalah pertanyaan Bu Agnes tentang di mana ada perbedaan di kelas Bu Ernest ini lebih menurutnya lebih efektif dengan sistem poin, ada sistem reward. Nah, jadi bagaimana sih budaya positif yang ideal di sekolah seperti itu? Jadi kita buat dua pertanyaan ini, silakan untuk, dan kami juga mengimbau Bapak Ibu untuk dapat memberikan tanggapan umpan balik dari diskusi kita ini. Pada penyaji kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan penyaji. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Adi Kartini. Pertanyaan yang membuat saya ini ya semangat jawabnya. Jadi posisi kontrol itu kan ada 5. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, 3 teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Untuk di lingkungan Sadania yang paling ideal, saya meyakini itu posisi kontrol guru sebagai manajer, yang diantaranya suara netral tercipta, kemudian identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Jadi posisi manajer yang paling utama ini kan membantu siswa memecahkan masalah. Yang dampaknya murid mandiri lalu dapat memecahkan masalahnya sendiri. Itu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dewi. Mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Ajeng. Pertanyaan ini bagus sekali ya, karena menunjukkan posisi kita sebagai guru. Jadi kalau posisi kontrol yang ideal itu yang memang sebagai manajer. Karena di situ kita memfasilitasi murid supaya dia pede, dia bisa memecahkan masalahnya tersendiri. Tapi untuk mencapai posisi manajer pasti ada tahapan dulu yang kita lalui, ya kan? Nah, kalau yang penghukum, kalau bisa jangan kita terapkan lagi. Kalau bisa kita ke tahaplah menjadi teman. Ketika murid sudah menjadi teman, dia akan terbiasa dengan kita, dia akan dekat dengan kita. Tapi dalam tahap batasan, ada batasannya. Jadi dari teman kita jadi pemantau mereka. Selanjutnya ke manajer, karena yang lebih idealnya memang manajer dari kelima kontrol tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau ada tambahan boleh, karena di sini kita saling berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, berbagi pengetahuan. Mungkin Pak Dewi lagi menambahkan. Itu bagaimana Bu Ajeng? Baik Bu, terima kasih. Masih ada? Sudah. Nanti lagi ya. Oke, jadi jawaban dari jawaban penyaji tadi bahwa posisi kontrol yang paling ideal menurut penyaji adalah manajerial. Tetapi kalau kita lihat lagi jawabannya
dari Bu Ajeng tadi, berarti sesuai dengan kebutuhan lah Ibu ya, kan bisa jadi teman, bisa pemantau, yang jelas jangan menjadi penghukuman ini Bapak Ibu, membuat merasa bersalah teman. Saya rasa juga membuat merasa bersalah juga bisa kita pakai. Nah kan ketika anak membuat kesalahan tak dihukum, tapi membuat kesadaran mereka supaya bisa mereka itu merasa oh mereka di posisi yang salah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayaknya dari yoga tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau dari segi manajerial tadi kan sudah disampaikan juga dari Bu Wati bahwa memang salah satu kompetensi yang harus sebagai kompetensi profesional guru adalah kompetensi manajerial Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memanage kelasnya, absennya, dari absen, nilai-nilainya, itu kan kemampuan manajerial Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dapat membuat kelasnya menjadi lingkungan kayak teks, bagaimana Bapak Ibu membuat kelasnya jadi indah, itu adalah kemampuan manajerial. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau berikan tanggapan, saran? Dipersilakan untuk pertanyaan pertama ini. Tidak ada? Oke ya Pak, di belakang ini banyak senior nih. Malu lah nih kita nih yang di depan nih. Pak Agus nih, Pak Agus depan loh Pak Agus. Aduh Pak Agus. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Pertanyaan kedua sudah bisa Bu. Oke, silakan pertanyaan dari Bu Ernest. Oke, untuk pertanyaan kedua ini agak berat ya. Ya, jadi pertanyaan ini bagus sekali. Izin Bapak Ibu guru senior, karena di sini kan saya juga masih tahap belajar. Jadi kalau ada kesalahan, ya minta diluruskan ya. Jadi untuk disiplin positif, apalagi kalau kita ngajar di kelas rendah, ya kan? Pada kebetulan saya sih tidak pernah ngajar di kelas rendah nih, saya ngajar di kelas tinggi. Jadi kalau untuk reward itu masih memang sering kita lakukan. Karena kalau untuk anak kelas 1 ya agak sulit memang kan. Tapi ketika saya dari pendidikan guru penggerak, oh rupanya tidak boleh, akan timbul kecemburuan terhadap siswa yang lain. Kalau kita pun mau ngasih reward, kita kasih semuanya. Jadi biar adil, ada keadilan. Kalaupun masih reward itu tidak dibolehkan, guru ini adalah sebagai teladan. Guru adalah diguguh dan ditiru. Jadi kita memberikan teladan yang baik pada anak. Walau tanpa imbalan kita bisa berdisiplin positif, menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Kalau buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Lebih ke pemahaman. Kalau memang ya Bu, Bapak Ibu, disiplin positif ini kalau kita mau melakukan secara instan itu susah. Ini perlu tahapan, karena tidak serta-merta. Karena kita mengubah pola pikir kita yang dulu ke pola pikir yang sekarang. Agak sulit memang. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kita berlahan. Makanya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada rankingan dan kami sudah tidak melakukan itu. Itu bentuk dari tahap yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Kalau memang sekarang reward masih sekiranya Bapak Ibu perlukan, kalau memang masih Ibu butuhkan, silakan terapkan. Tapi perlahan, kalau bisa dihilangkan. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada pendapat Kak Devi. Jadi kita nih gini, Bapak Ibu, kita nih menumbuhkan motivasi anak tanpa mengharapkan imbalan. Jadi motivasi yang dalam dirinya sendiri. Ya, tadi kita menjadi teladan. Kita kasih contoh nih sama murid. Kenapa kita tidak boleh datang terlambat? Kita melarang dia datang terlambat, berarti kita harus datang tepat waktu, gitu kan? Jadi kita melakukan lebih ke penerapannya seperti itu. Pak Dedi? Baik, terima kasih Bu. Ya, dengan mengajarkan anak sedikit demi sedikit dengan apa itu arti keikhlasan, menumbuhkan karakter anak dari kecil untuk tidak melakukan sesuatu karena imbalan. Jadi akan berdampak negatif juga untuk yang anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang di antara teman-temannya yang lain. Dampaknya ke mentalnya seperti ini. Jika nanti rankingnya turun, dia akan drop. Jika
jika anak yang saat ini diberi reward atau setiap harinya dia selalu mendapatkan permen, jika ada pertanyaan 5 pertanyaan dia bisa menjawab 3 gitu kan, itu pun karena kita harus rata juga, harus adil juga dengan yang lainnya. Kalau tidak 5 permen itu dia yang dapat karena dia paling cepat dari tangan kan. Nanti kalau ada suatu ketika kondisi badannya lagi tidak sehat atau dia menjawabnya tidak maksimal karena ada sesuatu di keluarga atau bagaimana pun, dia menjadi down, menjadi merasa tidak percaya diri seperti itu. Dan untuk anak yang masih perlu bimbingan, dia akan merasa ya udah tidak dapat permen besok pasti tidak dapat permen lagi, besok pasti tidak dapat permen lagi. Jadi dia akan menjadi apatis, jadi masa bodoh dengan pembelajaran. Kalau tidak dapat reward pun ya teman-teman aja. Sampailah bertumbuh hingga anak nanti kan akan menjadi penerus generasi bangsa. Jadi kalau anak jadi sudah besar tidak akan mudah menerima gratifikasi. Kita lihat di TV sering pejabat-pejabat itu memiliki pengetahuan yang hebat kan. Untuk menjadi pejabat itu sudah memiliki kecerdasan atau pengetahuan, tapi kalau tidak dibarengi dengan karakternya, dia akan ya kita lihat di TV itu bagaimana koruptor atau bagaimana. Seperti itu yang kita tidak inginkan untuk generasi pada saat ini. Ya, kalau dari kecil sudah ya betul, memang dari dulu betul kata Kak Isa, memberi reward itu termasuk ke 8 penguatan itu. 8 selain bertanya dan membuat diskusi kelompok dan penguatan. Ternyata penguatan yang seperti reward itu sekarang kita dibolehkan ya. Kita sepakati ya, kita setuju atau tidak nih? Memberi reward itu tidak dibolehkan. Setuju. Ya, setuju kan? Nah, itu terima kasih. Jadi sedikit menambahkan lagi, jadi berbagi pengalaman nih Bapak Ibu ya. Karena kebetulan saya ngajar di Pendeng. Jadi kalau awal-awal dulu mau biar anak Pendeng sekolah itu udah alhamdulillah. Jadi mereka pernah mengatakan gini, baik aku sekolah Bu A, presiden dah ada. Mereka pernah berkata seperti itu pada saya. Jadi gimana saya nih mengajak mereka sekolah tanpa diiming-imingi sesuatu. Saya termasuk guru yang tidak pernah mengasih apresiasi, bukan apresiasi, tidak pernah mengasih reward kepada murid. Kalau Bu Tuti, jujur, kalau Bu Tuti itu anak imunisasi dikasih permen. Iya, supaya anak mau ikut imunisasi. Tapi saya tidak pernah, karena saya ingin menumbuhkan kesadaran mereka. Oh, apa pentingnya imunisasi? Apa pentingnya pendidikan? Jadi untuk itu Bu Tuti lakukan ya, pasti ada alasannya. Karena anak kelas 1 ini susah ya Bapak Ibu ya. Mau mengajak mereka ikut dalam hal kita pun susah. Jadi ya diiming-imingi dengan hadiah dulu. Tapi seiring menjalani waktu mereka kan terbiasa. Sekarang tanpa dikasih permen pun mereka udah terbiasa dengan imunisasi. Jadi memang agak sulit kalau memang sekarang kita udah sepakat tidak akan mengadakan reward dalam bentuk apapun. Ini udah sepakat nih. Tapi kalau seandainya tidak bisa, di lapangan belum bisa menerapkan, kita pelan-pelan. Sulit memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kita pelan-pelan dari hal yang kecil dulu. Kalau di sekolah di luar tuh masih dia dalam sistem rankingan. Masih nih saya sering membuat stiker bintang. Lomba-lomba gurunya nih ngasih stiker bintang untuk anak-anaknya. Kita boleh lakukan tapi adil. Semuanya anak dapat. Jadi jangan hanya anak tertentu. Sebenarnya sih bagus rewardnya karena memotivasi anak kan. Jadi anak tuh lebih giat. Tapi ada efek sampingnya. Ya efektifnya itu dalam jangka tertentu. Apakah kita mampu terus-terusan buat stiker bintang? Apalagi kita yang di Sadania ngajar sampai 2-3 kelas. Ya kan Bapak Ibu? Ya kita kembali lagi di lapangan. Kalau teori ini semuanya baik, ya kan? Cuma kita sesuaikan lagi sama di lapangan. Apakah sesuai? Kalau kira-kira tidak sesuai, jangan kita terapkan. Kalau seandainya sesuai
berikan. Karena kebetulan saya sering melakukan reward, jadi ketika saya gagal, saya tidak mencoba. Saya takut coba. Saya sering dapat penghargaan, tapi ketika saya gagal, saya akan takut mencoba. Jadi sehingga mematikan kreativitas saya. Saya takut mencoba sesuatu yang baru. Jadi efeknya itu jangka panjang. Ya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih kekeh mau memberikan reward, kalau bisa seandainya efektif, ya lakukan. Itu pun dengan catatan berikanlah kepada seluruh anak. Terima kasih Bu Ernest atas pertanyaan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Saya rasa perlu ditanggapi. Mungkin Bu Haji ada pengalamannya sekitar ini tentang pertanyaan ini. Silakan Bu. Kan dua kan? Sip, bagus Bu. Bagus Bu. Kalau nggak setuju tantang Bu. Tidak setuju. Saya mau nanya, kalau bentuk pujian, tepuk tangan itu kan bentuk reward juga ya Bu? Atau kata-kata dukungan. Nah, kalau itu kan boleh ya. Itu kan reward juga kan. Reward itu kan tidak harus dalam bentuk benda gitu kan. Kalau pujian misalnya ada mengerjakan tugas atau kelompok lah misalnya kan. Kelompok ini bagus kan, yang kita kasih tepuk tangan, kita kasih pujian gitu kan. Kan bentuk reward juga ya Bu. Ya, itu aja Bu. Fitri, ya sekalian mana saya ini. Jadi silakan. Oke, baik Bu Titi, luar biasa pertanyaannya. Jadi reward itu kan bukan hanya berbentuk benda kan, bisa ucapan, pujian. Kalau menurut saya tuh kalau pujian, ucapan tuh lebih ke apresiasi. Maaf ya kalau saya salah, luruskan ya nanti, lebih ke apresiasi. Itu boleh kita lakukan. Tapi alangkah baiknya itu untuk semua anak. Dilakukan juga untuk semua anak. Jadi jangan hanya anak-anak tertentu. Misalnya anak bisa menjawab, ya pintar, hebat sekali. Yang lain juga hebat. Ayo siapa lagi mau jawab? Gitu. Jadi kita imbangi lagi jawabannya. Jadi jangan kayak seolah-olah kita tuh mengagung-agungkan satu anak. Jadi anaknya harus dikasih keadilan. Seperti itu. Boleh kita lakukan itu dalam bentuk apresiasi. Kalau menurut saya. Kalau salah, saya mohon diluruskan Bapak Ibu, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Lagi di sini kan banyak yang lebih senior dari saya, dan saya ini masih baru 5 tahun menjadi tenaga pendidik. Oke, Pak Dedi menambahkan. Baik, terima kasih. Ada aktivitas yang pernah mengetahui tapi agak lupa ini. Ada 8 keterampilan dasar dalam mengajarkan. Salah satunya itu memberikan penguatan. Penguatan itu yang tadi Bu Titi katakan yang hebat, pintar, ya, gitu kan. Walaupun anak itu salah menjawab. Misalnya seperti ini. Anak-anak, siapa yang tahu contoh hewan herbivora? Saya Pak, ya kamu. Sapi, benar. Kambing, pintar. Kucing, nah hampir benar. Ada yang bisa membenarkannya anak-anak? Kerbau katanya itu kan? Ya, coba tadi yang kucing, itu termasuk herbivora atau yang hewan golongan pemakan apa ya? Siapa yang tahu? Pak, herbivora. Iya, pintar sekali. Nah, ini jawaban kamu itu hampir benar, tapi nanti diperbaiki lagi ya. Nah, itu salah satu contoh penguatan itu yang masuk dalam 8 keterampilan dasar dalam pengajar. Jadi dalam penguatan itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh itu dalam bentuk fisik atau benda yang menjadi penyemangat. Karena untuk reward ini dampaknya untuk anak yang berkemampuan di atas anak yang lebih belum mampu menguasai materi itu, nanti kalau suatu saat dia tidak bisa menjawab, dia akan ada keputusasaan.
karena dia sering mendapatkan reward. Nah, untuk anak yang tadi yang tadi saya katakan, kalau yang tidak bisa menjawab, dia akan biasa-biasa saja, ya udah nanti dijawab teman, ya udah biar dia dapat reward, nggak apa-apa. Saya kan nggak pandai gitu ya. Jadi katanya yang reward dalam bentuk isi itu jangan. Kalau yang penguatan saya setuju itu boleh. Ya seperti itu. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu, sepertinya ini menarik Bapak Ibu. Jadi kalau saya ambil, masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, terkait dengan reward ini, jadi dapat saya simpulkan. Jadi memang ketika saya ikut guru penggerak juga, saya agak shock juga mendengar ini Bapak Ibu. Terkait dengan reward ini tidak boleh diberikan. Sempat saya itu juga berdebat dengan Fasil, saya sempat berdebat dengan instruktur, sempat saya tanyakan lah tentang terkait ini. Karena dari dulu yang kita pelajari adalah reward ini sangat baik. Mungkin Bu Yuti juga waktu kuliah kan, sama gitu kan, sama-sama Untan, sama gitu cepatannya. Setelah saya mungkin lebih mendalami, jadi gini, mungkin ini adalah perbedaan paradigma Bapak Ibu. Jadi yang stimulus respon itu adalah paradigma behaviorisme atau behavioristik. Jadi behavioristik ini menekankan pada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah lebih menekankan pada perubahan perilaku Bapak Ibu. Seperti ini, misalnya Bapak Ibu hidupkan bel, anak-anak masuk kelas, kerja lagi, anak-anak istirahat, kerja lagi, mereka masuk lagi. Itu pijakannya adalah paham behavioristik atau behaviorisme. Jadi pandangan behaviorisme. Jadi ada stimulus respon. Siap bro, semuanya siap. Ancam bro, itu pandangan behaviorisme. Juga dengan pramuka. Nah, pramuka juga itu kental sekali terkait perubahan pola perilaku. Nah, jadi itu behaviorisme. Akan tetapi saat ini pijakan kita ini sudah meningkat lagi, bukan meningkat, sudah agak ke konstruktivisme. Paradigmanya ada konstruk, jadi mengkonstruk pemikiran, mengkonstruk kognitif. Jadi pada saat ini itu lebih menekankan kepada kesadaran. Jadi makanya pengembangannya adalah pengembangan karakter. Berhubung di guru penggerak ini ya, kebanyakannya adalah para psikolog yang awal-awalnya itu, jadi mereka itu lebih menekankan pada kesadaran anak yang dipupuk pada saat ini, bukan pada benefit misalnya itu. Benefit itu maksudnya ada waktu dan kerja ini dapat ini loh, kerja ini dapat ini. Oh makin banyak kerja makin besar. Itu kan adanya stimulus respon. Tapi saat ini sudah reward itu makanya harus dikurangi. Meskipun saya pribadi tidak selalu menyetujuinya, karena terkadang situasional Bapak Ibu. Sebagai contoh tadi yang dicontohkan Bu Tuti, saya sepenuhnya tidak menolak itu. Bayangkan kalau Bu Tuti tidak ngasihkan permen, semua anak tidak mau ikut, tidak ada pemicunya, tidak ada stimulusnya sama sekali. Dan misalnya pada saat itu ada heboh kasus misalnya COVID dan lain sebagainya, tidak mau. Akhirnya yang kena juga kan ada istilah ada mudaratnya lah bahasanya untuk sekolah juga. Mereka kalau semuanya tidak mau ikut, kan ada itu kadang-kadang ada situasional, kadang-kadang ada situasional itu. Makanya yang penting kita punya pijakan Bapak Ibu, pijakan bahwa oh ini seperti ini, seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi prakteknya Bapak Ibu di sekolah. Saya yakin guru itu adalah pakar seni Bapak Ibu. Setiap pembelajaran itu adalah seninya Bapak Ibu. Setiap segala sesuatu Bapak Ibu dilakukan adalah seninya Bapak Ibu. Guru ini itu kan si tukang seni bahasanya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan, oh ini si A ini guru si A ini kayaknya tidak efektif. Oh si A ini terlalu gini, si B gini. Itu adalah seninya masing-masing Bapak Ibu. Dan saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu, ini Deddy Kobuzer ngasih gambaran. Ketika ada seorang, saya nanya siapa sih? Bu Ajeng.
Ajeng ini ada orang bakar rumah Bu Ajeng. Yang Bu Ajeng lakukan pertama kali itu apa? Bu Ajeng ngejar orang itu atau ngadamkan rumah dulu? Adamkan api di rumah dulu. Baru ngejar. Ini baru pertama kerja kan? Nah, jadi sekarang sebaliknya Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti itu, yang pertama kita lakukan itu, kalau ada permasalahan, yang kita lakukan yang pertama adalah diri kita dulu Bapak Ibu. Nah, yang harus kita perbaiki, kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terpenting adalah sekarang pijakannya Bapak Ibu. Jadi kita telah mengetahui bahwa ada efek negatif terkait dengan reward. Nah, tapi balik lagi, setiap pembelajaran itu ada seninya masing-masing. Nah, jadi meskipun saya ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang saya lihat enggak selalu dampak negatif, tapi kadang-kadang dia bisa berdampak negatif. Saya balikkan lagi lah nih, anak saya, ini saya sudah cerita lama nih. Anak saya mau disunat dia minta belikan HP. Wah ini kan ada sesuatu yang janggal nih. Berarti udah biasa dikasihkan reward. Akhirnya kan lama-lama bisa nanti makin meningkat diminta belikan motor dan lain sebagainya. Inilah yang apa namanya dampak negatif dari reward. Jadi segala sesuatu itu memang harus kita tinjau dampak positif negatif. Betul kata buat ini tadi harus jangka panjang Bapak Ibu. Ini yang harus kita lihat, ada dampak negatif, ada dampak positif. Tapi ada juga pijakan situasionalnya seperti itu. Nah, jadi itu saja. Karena juga disampaikan dengan Pak Debi terkait dengan ini bentuk keikhlasan. Oh itu cantik kata-kata itu. Ada nilai-nilainya. Jadi tidak semua itu harus diukur dengan uang, Bapak Ibu. Diukur dengan materi. Ada juga yang harus diukur dengan bukan ada contoh cinta lah, Bapak Ibu. Cinta. Diukur dengan uang tak? Kasih sayang diukur dengan uang tak? Kan gitu, Bapak Ibu. Jadi ada namanya poinnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut termin kedua, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk dapat memberikan pertanyaan. Pikirlah secara global dan bertindak secara lokal, Bapak Ibu. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan lah ya Bapak Ibu. Kita cukupkan. Saya terus terang sangat mengapresiasi, apalagi ini ada guru di sekolah saya. Saya akui sangat bermanfaat kalian guru penggerak. Calon guru penggerak di sekolah sangat bermanfaat. Saya juga bersyukur karena saya sepertinya sebagai agen. Mengapa saya katakan agen? Saya dulu S2 Sedaniang. Setelah saya lulus, muncul Bu Ajeng. Setelah Bu Ajeng lulus, muncul Bu Erma. Setelah Bu Erma lulus, muncul lagi Pak Robin. Dan di sekolah saya juga ada Bu Kurniawati. Saya terus terang, ketika Bu Wati masuk JGP, saya tak sibuk-sibuk lagi. Bu Wati kan menggerakkan, Bapak Ibu ini ulangan. Cepat kumpulkan soal. Nah, saya tak perlu lagi. Udah ada yang gerakkan Bapak Ibu. Sebenarnya kepala sekolah itu akan sangat terbantu kalau banyak guru penggerak. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi tak tahu Bapak Ibu Pak Debi ya. Cuma Bapak Ibu, saya takut ini cerita kayak gini. Nah, yang jelas guru penggerak itu pendidikan yang awalnya pertama kali adalah KHD dan poin terpentingnya adalah refleksi Bapak Ibu. Ini yang tidak ada di pelatihan-pelatihan manapun. Awalnya adalah refleksi. Betul tak Pak Debi? Betul tak Bu Wati? Di awal pertama kali modulnya adalah refleksi. Kemampuan berefleksi inilah yang akan memperkuat guru itu sendiri. Karena setiap manusia ada namanya point blank Bapak Ibu. Ibaratkan Bapak Ibu itu motor atau mobil, kaca spionnya nggak nampak sepenuhnya. Tapi dengan refleksi inilah Bapak Ibu bisa memperkuat diri sendiri. Itu namanya kesadaran diri Bapak Ibu. Nah, kalau kesadaran diri itu tahu diri, tahu batas. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tahu aturannya, tahu. Nah ini kadang-kadang kita lupa karena tidak berefleksi. Itu saja yang ingin saya simpulkan dari kegiatan ini Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk para penyaji Bapak Ibu. Orang meriah, sekali lagi kita meriah Bapak Ibu.
Oke, terima kasih penyanyi yang telah memberikan penyegaran, penyadaran refleksi terkait dengan pendidikan khususnya di Sadaniang. Mudah-mudahan kita akan terus melaksanakan seperti ini dan orangnya berganti-ganti Bapak Ibu. Tidak hanya calon guru gerak saja tetapi semua guru. Karena kita tidak sepenuhnya, saya itu tidak setuju ada pengkotak-kotakan guru. Saya telah sampaikan dimanapun guru. Oh ini guru penggerak, ini harusnya kerjanya seperti ini standarnya. Oh ini guru biasa, oh ini guru sertifikasi, oh ini guru apa lagi, ahli IT. Tidak seperti itu Pak Ibu. Karena idealnya guru semuanya adalah penggerak Bapak Ibu. Dari pemateri, dari saya, dari siapapun yang berbicara tadi, mohon dimaafkan karena salahnya itu tepatnya manusia dan benar itu kepada Tuhan. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuranin Kasarga, Basenya Sajubata. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup kegiatan hari ini saya mohon Bapak Mulyadi untuk menutup dengan doa. Pada Bapak Mulyadi silakan. Mari Bapak Ibu kita menutup kegiatan hari dengan doa. Perkenankan kembali saya mengambil ajaran Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan di sepanjang kegiatan kami hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa kerajaan surga, kiranya ilmu yang dalam hari ini dapat sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pulang dengan menyertai kami sehingga kami bertiba di makam dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus diberdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah, demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita jalani, kita dengarkan semuanya bermanfaat untuk kita hari ini maupun ke depannya. Saya waktunya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lima bicara minta surga besengan tak jubatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Trishy Francisca. Desimasi yang dilakukan Ibu Kurniawati menarik sekali. Ilmu baru buat saya, pemaparan yang jelas dan bermanfaat. Semoga ini bisa berlanjut terus sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang menyamai benih pendidikan yang baik untuk murid kita. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Selviani. Materi yang disampaikan oleh Ibu Kurniawati sangat menarik dan bermanfaat. Semoga kita dapat menerapkan ilmu tersebut di lingkungan sekolah kita. Terima kasih.